Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kutai Timur Akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. bersama kami. Saya Nia Lavenia, berasal dari TK Tunas Harapan 1. Dan saya Lili Susanti dari SDN 001 Telen. Saya Siti Fajarina dari SMP Dharma Utama Muara Wahab. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Nia. Gimana kabarnya ini Bu Nia? Luar biasa juga. Baik. Ya. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama, saya akan berdiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching kita hari ini. Dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, Bu. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kurta atau belum? Yang kedua, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Suci, dan juga bagaimana Suci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching saya nantinya, yaitu saya ingin melakukan proses atau kehadiran penuh tentunya, terus mendengarkan aktif, dan selanjutnya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Bu, untuk kompetensi yang lebih spesifik lagi, yaitu saya akan mendengarkan aktif, dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Kemudian pertanyaan yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Nia dalam proses coaching hari ini? Bu, saya ingin coach saya nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Seperti itu. Luar biasa Bu Nia ya. Demikian pra observasinya kali ini Bu. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap Suci. Terima kasih atas kesempatannya Bu Nia. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Bu Nia. Apa kabar hari ini Bu Ririn? Baik Bu Nia. Oke, baik Bu, hari ini alhamdulillah kita bisa langsung bertemu. Sepertinya tadi Ibu mengatakan bahwa ada yang ingin disampaikan ya, atau disampaikan pada saya ya. Ada apa Bu? Jadi gini Bu, saya ini sebagai wakapurikulum di sekolah saya punya kendala di beberapa teman-teman guru. Saya melihat beberapa teman-teman guru ini ada yang kurang maksimal di pembelajaran dalam kelas ini. Iya. Ibu mempunyai permasalahan terhadap teman-teman juga di sekolah saya, kurangnya atau kurang semangat itu Bu ya? Iya. Memberikan pembelajaran dalam kelas gitu. Iya betul Bu. Oke Bu, di sini kita akan mempunyai waktu 15-20 menit kedepannya ya Bu ya. Ya. Yang nanti akan Ibu sampaikan, Ibu akan bicarakan baik Bu, kira-kira dari percakapan kita nantinya, apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan atau sesi kita pada hari ini? Jadi kenapa saya nyari dunia hari ini, saya berharap dengan pertemuan saya dan dunia, saya menemukan solusi Bu, untuk bisa lebih ke memotivasi teman-teman saya supaya lebih maksimal lagi dalam pembelajarannya di kelas. Mungkin itu Bu. Baik Bu, Ibu harapkan bisa mendapatkan ingin mencari solusi sendiri ya tentang bagaimana nanti memotivasi teman-teman ya di sekolah.
Kira-kira lagi perubahan apa sih yang nantinya Guru lihat atau yang ingin didapatkan dari teman-teman? Ya, jadi yang saya harapkan teman-teman saya ke depannya lebih semangat lagi belajar di kelas, lebih termotivasi lagi untuk menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang lebih interaktif, yang pastinya berpihak pada murid sih Bu. Tadi ya bahwa ibu tuh kepingin teman-teman lebih semangat, lebih termotivasi dalam memberikan pembelajaran kelas ya Bu ya. Iya Bu. Kan saat yang ibu sampaikan tadi itu ada di level 1 sampai 10. Kira-kira misalnya nih saat ini pada kenyataannya sekarang ini teman-teman ibu di sekolah ibu tuh berada di level berapa sih Bu? Menurut saya sih dilihat dari motivasi mereka mengajarnya masih kurang, mungkin masih ada di level 5 Bu. Iya Bu. Kondisi saat ini ya. Iya Bu. Selanjutnya dari level 5 mau ke level naik ke level berapa Bu yang nantinya ibu harapkan? Saya sih nggak mau muluk-muluk ya Bu, cukup di level 8 aja saya sudah senang, karena saya merasa guru-guru kalau misal lebih semangat lagi, lebih memvariasikan lagi pembelajaran, udah pasti nanti akan berpengaruh langsung ke murid-murid saya gitu. Baik Bu, berarti dari level 5 ibu ingin ke level 8 Iya, ya betul. Nah, untuk selanjutnya itu kira-kira apa sih yang akan ibu lakukan untuk menciptakan atau membuat perubahan dari level 5 sampai ke level 8 nanti? Mungkin untuk saat ini yang bisa saya lakukan ini ya Bu, mungkin workshop kali ya Bu. Jadi mungkin kita bisa belajar bareng-bareng sama teman-teman saya ini bagaimana model-model pembelajaran apa yang bisa kita terapkan, sehingga mungkin aja mereka itu kurang variatif karena memang mereka minim ini ya Bu, maksudnya minim referensi. Jadi saya rasa mungkin dengan workshop atau mungkin kita belajar bareng di PNM, teman-teman jadi punya motivasi lagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam kelas. Mungkin tadinya akan merencanakan mengadakan workshop untuk belajar bersama di PNM yang gitu juga nantinya kan memudahkan juga ya untuk teman-temannya belajar di sekolah. Nah, kira-kira Bu selain itu ada strategi apa sih yang mungkin pernah ibu lakukan atau ibu terapkan kepada teman-temannya agar mereka itu teman-teman ibu tuh nyaman gitu dan dengan penyampaian yang ibu berikan kepada mungkin selain atau sebelum workshop atau PNM, saya akan melakukan mentoring dulu kali ya Bu ya. Saya akan mentoring beberapa teman-teman yang tentunya saya juga akan melakukan pendekatan personal dulu dengan mereka. Kemudian dari mentoring itu saya bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin bisa menjadi pengetahuan baru buat teman-teman saya, khususnya dalam menerapkan beberapa pembelajaran yang berpusat pada murid. Mungkin itu sih Bu yang akan saya lakukan. Mentoring dulu ya Bu ya dalam merencanakan yang akan nantinya ibu lakukan ya. Untuk selanjutnya itu Bu dari tadi seperti mentoring, seperti workshop, kita belajar di PNM. Kira-kira itu dari ketiganya ini, guru ini saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasi itu yang mana tadi? Mentoring kayaknya ya Bu ya, karena mentoring ini kan langsung ke orangnya ya Bu. Jadi saya rasa mungkin kalau dari solusi yang tadi saya sebutkan lebih efisien kalau saya langsung pendekatan ke orangnya gitu. Mungkin ada jadi mungkin ada kendala-kendala yang mereka rasakan, namun mereka belum punya rekan untuk sharingnya. Mungkin saya lebih prepare untuk mentoring terlebih dahulu. Melakukan terlebih dahulu yaitu mentoring, terus mengadakan pendekatan ya kepada teman-teman di sekolah ibu. Kira-kira Bu, ini kan memerlukan support atau memerlukan bantuan. Siapakah yang nantinya bisa membantu ibu dalam melaksanakan rencana itu?
pasti sih saya akan melibatkan kepala sekolah ya Bu. Jadi sebelum saya melakukan mentoring, saya akan diskusi dulu atau koordinasi dengan kepala sekolah perihal kondisi saat ini yang saya lihat sebagai wakakurikulum terhadap beberapa rekan guru yang masih kurang maksimal. Jadi di sini saya merasa kepala sekolah akan memiliki peran penting dalam pelaksananya program saya sih Bu, atau rencana saya ini gitu Bu. Iya Bu. Datang? Belum. Itu kayaknya Bang. Ini kayaknya. Mana Bu? Ini datang aja. Kayaknya sebelah Pak. Baik Bu, berarti Ibu ingin melakukan itu terus pertama harus berkoordinasi dengan kepala sekolah ya. Betul, Bu. Dengan cara berkolaborasi dengan kepala sekolah ya Ibu, terus juga dengan rekan-rekannya. Nah Bu, kira-kira kapan sih Ibu akan merealisasikan rencana Ibu? Rencana saya sih Bu untuk saat ini sepertinya menunggu libur semester dulu ya Bu, biar lebih efektif. Karena kalau misalnya saya lakukan saat pembelajaran efektif itu nanti pasti teman-teman saya akan ada kendala di waktu. Jadi menurut saya akan memanfaatkan waktu liburan semester 1 ini. Kebetulan kami juga masih sekolah, masih ada aktivitas sekolah walaupun anak-anak nggak ada. Nah itu bisa saya manfaatkan untuk kita adakan kegiatan mentoring, bahkan mungkin bisa belajar bareng di PMM dalam kurun waktu yang sama. Kalau Bu ya bahwa insya Allah nanti akan Ibu lakukan pada saat libur semester ya Bu, Iya. karena kalau di dalam waktu dekat ini kan terkendala dengan waktu ya Bu ya, jadi ketika liburan mungkin waktunya lebih panjang Iya. ya dalam membuat pembelajaran bersama ya Bu gitu ya. Bu. Betul Bu. Oke, baik Bu. Untuk selanjutnya apa sih yang Ibu dapatkan hari ini setelah kita berbincang-bincang? Saya sih senang sekali ya Bun ya. Ketika kita ngobrol tadi, saya jadi merefleksikan lagi tentang apa yang saya hadapi ya. Jadi menurut saya setelah saya pikir-pikir lagi memang saya perlu mencari solusi saya sendiri untuk diri saya sendiri. Salah satunya ya saya harus melakukan kegiatan mentoring. Kemudian saya juga perlu melakukan kita belajar bareng sama teman-teman saya Bu. Jadi memang dari percakapan hari ini yang saya dapatkan adalah saya mendapat pencerahan dengan ngobrol bareng Bu Nia. Alhamdulillah saya merasa puas, merasa lega karena masalah saya akhirnya punya alternatif solusi bisa saya lakukan gitu. Ya, sudah ada gambaran nih Bu Iya, ya. benar, Bu. Bagaimana nanti Ibu menciptakan adanya sebuah perubahan dalam pembelajaran, yaitu tentunya dengan tadi workshop, ya kan, terus belajar di PMM, Iya, monitoring, ya kan. Betul, Bu. Dalam waktu yang kita membentukkan waktunya itu ternyata Ibu sudah dapat solusinya sendiri. Iya. Kita akan melakukan itu ya Bu Iya. ya. Alhamdulillah Bu. Selanjutnya tentunya saya akan menunggu nih Bu. Iya, Nantinya kabar-kabar baik dari Ibu ya. Siap, Bu. Setelah melakukan mentoring, terus saya juga akan mendengarkan cerita-cerita lagi dari Ibu nih. Mungkin percakapan kita hari ini sudah Siap, terima kasih banyak Bu Nia. Sama-sama, semoga rencana-rencana Ibu nantinya untuk bisa membuat teman-teman rekan-rekan Ibu lebih semangat lagi, siap. termotivasi dalam memberikan sebuah pembelajaran di dalam kelasnya, terus bisa semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Iya Bu Nia. Terima kasih banyak Bu Nia untuk waktunya. Sama-sama Bu, mungkin lain waktu lagi kita akan bercerita Siap, Ibu. langsung ya Bu ya. Bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi dan pada kesempatan yang lainnya. Oke Bu, kalau begitu terima kasih juga saya ucapkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, bersyukur sekali ya Bu Nia. Coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi kita sempat menanyakan tentang indikator pencapaiannya. Nah, Bu, tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Nia terkait indikator tersebut? Iya Bu, alhamdulillah Bu ya, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching saya dan berdasarkan hasil coaching saya tadi, saya juga sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach tentang
terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya juga meminta polisi mempertanggungjawabkan atas tindakan Nah, menurut saya sebagai observer tadi itu sudah sangat bagus sekali dunia. Nah, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alutsista. Nah, di mana Bu Nia ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Putri ini bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini Bu Nia juga sudah menerapkan prinsip coaching. Nah, selamat ya Bu Nia. Sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan ini tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang saya kembangkan yaitu saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya dapat menggali lagi informasi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan posisi saya dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Nia. Ini yang tadi padahal sudah menerapkan alutsista, itu udah luar biasa sekali. Nah, di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Nia itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Bu Nia. Pengen lebih menggali lagi ya. Baik Bu. Semoga nanti next ke depannya Bu Nia lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu Nia, dengan berbagai pengalaman yang Bu Nia bisa bagikan. Oke Bu Nia, saya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.